Delano Ladan, welkom bij Cambuur. Ben je al even rondgeleid vandaag? Ja, dank u wel. Ja, ik ben hartstikke blij om hier te zijn en ik heb alles hier gezien, ja. Je tekent voor 2 jaar met een optie. Waarom Cambuur? Ja, Cambuur had zich gemeld bij mijn management en dat ze interesse hadden. En uiteindelijk blij dat we eruit zijn gekomen en blij om hier te zijn. Pemain keturunan Indonesia, Delano Ladan, menunjukkan hasratnya yang kuat untuk membela timnas Indonesia. Ladan bahkan mengambil inisiatif dengan mengirim pesan langsung melalui Instagram kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Isu mengenai minat Ladan untuk dinaturalisasi pertama kali mencuat melalui akun Instagram @football.indonesia. Meski begitu, respons Ladan masih simpang siur. Namun, kini keinginannya untuk bermain bersama timnas Indonesia bukan hanya sebatas rumor. Pemain berusia 22 tahun ini telah menyatakan minatnya untuk dinaturalisasi, yang dia sampaikan melalui pesan langsung kepada Erick Thohir. Ladan bahkan meminta Erick agar segera merespons pesan tersebut. Ladan memiliki akar kebangsaan Indonesia melalui keturunan dari kakeknya. Dia merupakan produk akademi klub elit Belanda, Feyenoord Rotterdam, dan telah bermain untuk beberapa klub lain di Belanda sebelum bergabung dengan Top Os di Liga 2 Belanda. Meskipun bermain untuk klub yang berada di peringkat bawah klasemen, pemain yang berposisi sebagai penyerang itu telah mencetak 1 gol dalam 9 penampilannya bersama Top Os. Selain berkompetisi secara teratur di level klub, Ladan juga memiliki pengalaman membela timnas Belanda dalam kelompok umur. Sintayong memang seringkali mengambil pemain keturunan untuk perkuat timnas Indonesia. Mungkinkah Delano Ladan akan dipanggil? Delano merupakan penyerang di klub Top Os di Liga 2 Belanda, di mana dia sudah bermain di 50 kali pertandingan. Dari total pertandingan, pemain berusia 23 tahun itu sudah menciptakan 2 kali assist dan 1 kali gol. Menurut kalian bagaimana? Apakah Delano akan dipanggil oleh Sintayong untuk perkuat timnas Indonesia? Mengingat posisi striker penyerang di timnas saat ini sedang mengalami kekurangan. Apalagi baru-baru ini gelandang tengah Indonesia Marcelino sedang mengalami cedera parah. Mengenai ketertarikan Sintayong kepada Delano Ladan belum diketahui, bahkan pelatih asal Korea Selatan itu belum membahas mengenai pemain ini. Indonesia saat ini sedang disibukkan untuk persiapan Piala Dunia U17 serta kualifikasi Piala Dunia 2026 dan turnamen musim depan yakni Piala Asia 2024. Dalam ajang tersebut timnas Indonesia dan PSSI sedang gencar mencari pemain keturunan untuk bisa perkuat skuad Garuda Muda di semua turnamen. Di samping itu PSSI sedang memproses 2 pemain keturunan yaitu Jay Izes dan Nathan Chuaon yang juga dikabarkan perkuat timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2024. Mungkinkah Delano Ladan akan ditarik PSSI untuk menambah posisi striker di timnas Indonesia? Mengingat timnas Indonesia masih krisis striker di setiap turnamen. Mari tunggu kabar terbarunya di sini. Beberapa waktu lalu, Delano Ladan diketahui mulai menunjukkan keseriusannya untuk membela timnas Indonesia. Bahkan ia sudah mencoba mendekati Erick Thohir dan juga PSSI. Kabar terkait hal ini juga telah diposting oleh akun Instagram @football.indonesia beberapa hari yang lalu. Bahkan pemain yang bersangkutan merespons positif postingan itu dengan meninggalkan komentar dengan emoji yang menggambarkan timnas Indonesia pada tanggal 28 Oktober tahun 2023. Delano Ladan dalam hal ini menggunakan emoji bendera merah putih, lambang Garuda serta hati yang mengisyaratkan bahwa ia sepenuh hati ingin membela skuad Garuda. Jika pada akhirnya Delano Ladan benar-benar dinaturalisasi oleh PSSI, maka Rafael Struijk diprediksi akan segera tergusur dalam skuad utama. Dugaan ini muncul bukan tanpa alasan, melainkan karena statistik penampilan dari Delano Ladan dalam level klub masih lebih baik bila dibandingkan dengan Rafael Struijk. Delano Ladan sudah tampil sebanyak 8 kali musim ini bersama Top Os di Divisi 2 Liga Belanda dan mencetak 1 gol. Sedangkan Rafael Struijk hanya tampil selama 52 menit saja bersama ADO Den Haag dan belum eksis mencetak gol sama sekali. Ditambah lagi Rafael Struijk tidak terlalu bagus dalam hal kebugaran. Bahkan saat menghadapi Brunei Darussalam lalu, sang pemain justru sama sekali tidak tampil karena alasan cedera hamstring. Untuk level timnas Indonesia senior sendiri, Rafael Struijk juga sama sekali belum mencetak gol. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah Delano Ladan akan segera dinaturalisasi oleh PSSI? Dan jika sudah siap dinaturalisasi, apakah ia akan mengancam posisi dari Rafael Struijk?
Rencana PSSI menaturalisasi Nathan Chuaon dapat perhatian khusus dari media Vietnam, TTAO 247. Mereka heran dengan upaya yang dilakukan PSSI karena timnas Indonesia sudah punya banyak pemain naturalisasi. Rencana PSSI melakukan naturalisasi pada Nathan Chuaon sepertinya bukan isapan jempol. Sebab, pemain 21 tahun itu hadir di Stadion Gelora Bung Karno saat timnas Indonesia berjumpa Brunei Darussalam beberapa waktu lalu. Ketua PSSI, Erick Thohir, tidak menampik bahwa pihaknya sedang mengajukan naturalisasi pemain yang berposisi bek tengah itu. Nathan Chuaon serius. Kalau tidak datang dia dengan ayahnya. Kalau tidak dikenali dengan presiden, kata Erick Thohir. Simak ulasan lebih lengkapnya di bawah ini ya Bolaneters. Nathan Chuaon saat ini bermain untuk klub divisi Championship, Swansea City. Nathan Chuaon bisa bermain sebagai bek kiri dan bek tengah. Kehadirannya diyakini bisa menambah kedalaman skuad timnas Indonesia. Namun, komentar sinis diberikan media asal Vietnam untuk rencana timnas Indonesia tersebut. Padahal, timnas Indonesia sudah banyak memiliki pemain naturalisasi berkualitas seperti Elkan Bagot, Jordi Amat, Sandy Walsh atau Sain Patinama, ulas TTAO 247. Sebagai informasi, Elkan Bagot bukanlah pemain naturalisasi. Elkan Bagot memilih menjadi warga negara Indonesia ketika usianya sudah cukup. Kasus Elkan Bagot sama dengan Irfan Bahdim. Wajar jika kubu Vietnam mengikuti setiap gerak-gerik timnas Indonesia. Sebab, The Golden Star bakal cukup sering berjumpa timnas Indonesia pada awal 2024 yang akan datang. Vietnam dan Indonesia berada di grup yang sama pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Di Piala Asia 2023, Vietnam dan Indonesia akan berhadapan pada tanggal 19 Januari tahun 2024 di Qatar. Setelah itu, Indonesia dan Vietnam akan memainkan dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 21 dan tanggal 26 Maret tahun 2024. Nathan Chuaon adalah salah satu pemain yang masuk target naturalisasi dari PSSI. Pemain yang berposisi sebagai bek tersebut saat ini berstatus sebagai pemain milik Swansea City. Swansea City sendiri saat ini bermain di divisi Championship yang tak lain adalah kompetisi kasta kedua di Liga Inggris. Ketika PSSI sudah cukup yakin untuk menaturalisasi Nathan Chuaon, media Vietnam justru merasa heran. Hal ini dikarenakan timnas Indonesia sudah memiliki banyak pemain yang berposisi sebagai bek. Indonesia berencana untuk menaturalisasi Nathan Chuaon agar bisa memperkuat timnas. Padahal mereka sudah memiliki banyak pemain naturalisasi yang bermain sebagai bek. Di sana ada Jordi Amat, Elkan Bagot, Sandy Walsh dan Sain Patinama, tulis media Vietnam melansir dari akun Instagram @mediatimnasgaruda pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober tahun 2023. Keheranan dari media Vietnam tersebut terbilang sangat wajar. Bahkan tidak jauh beda dengan yang dipertanyakan oleh Bung Toel beberapa waktu lalu. Bahkan menurut pengamat sepak bola tersebut, Indonesia sama sekali tidak butuh lagi pemain naturalisasi yang berposisi sebagai pemain bertahan.